Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifatul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran talking stick dalam materi aljabar. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran talking stick. Talking stick atau tongkat berbicara adalah metode yang awalnya digunakan oleh penduduk asli Amerika untuk mengajak semua orang berbicara atau menyampaikan pendapat dalam suatu forum atau pertemuan antar suku. Nah, di sini ada dua pendapat mengenai pengertian model pembelajaran talking stick. Yang pertama, menurut Kurnianingsih, model pembelajaran talking stick merupakan satu dari sekian banyak suatu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ini dilakukan dengan bantuan tongkat. Tongkat dijadikan sebagai jatah atau giliran untuk berpendapat atau menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa mempelajari materi pelajarannya. Yang kedua, menurut Maufour, talking stick merupakan sebuah model pembelajaran yang berguna untuk melatih keberanian siswa dalam menjawab dan berbicara kepada orang lain. Sedangkan penggunaan tongkat secara bergiliran sebagai media untuk merangsang siswa bertindak cepat dan tepat sekaligus untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tujuan model pembelajaran talking stick. Dalam setiap pembelajaran tidak terlepas dari suatu tujuan yang hendak dicapai. Pencapaian tujuan pendidikan ditentukan oleh kemampuan guru karena faktor pendidik sangat besar peranannya. Menurut Mansur, disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran talking stick adalah membuat suasana pembelajaran yang kondusif dan nyaman bagi siswa. Metode pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran supaya sasaran dalam pembelajaran tercapai. Perkembangan tujuan pendidikan ini berupa peningkatan pada teknik dan metode yang lebih variatif dan inovatif dan partisipatif yang berguna bagi perkembangan hasil belajar siswa. Nah, dan tujuan dari inovasi pendidikan menurut Fuad Iksan adalah untuk meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas. Ini sesuai dengan arah inovasi pendidikan Indonesia, yaitu mengejar ketinggalan-ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan-kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, dan mengusahakan terselenggaranya pendidikan sekolah maupun luar sekolah yang maju bagi warga negara. Maka kemudian dikenalah yang namanya pembelajaran kooperatif. Konsep inti dari kooperatif adalah menempatkan pengetahuan yang dipunyai siswa merupakan hasil dari aktivitas yang dilakukannya, bukan pengajaran yang diterima secara pasif. Jadi, dalam pembelajaran kooperatif, siswa berperan ganda, yaitu sebagai siswa maupun sebagai guru. Dalam bekerja secara kolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Maka siswa akan mengembangkan keterampilan berhubungan dengan sesama manusia yang akan sangat bermanfaat bagi kehidupan di luar sekolah. Dengan sudut pandang di atas, dapat disimpulkan bahwa sebuah metode penguasaan haruslah sesuai dengan tujuan pendidikan di atas, yaitu partisipasi murid untuk membangun kemandirian dalam memahami materi pembelajaran. Adapun tujuan dari dirumuskannya metode talking stick bila dilihat dari konsep metode tersebut yang di dalamnya memperhatikan partisipasi siswa dalam memperoleh dan memahami pengetahuan serta mengembangkannya. Karena metode talking stick merupakan salah satu metode dalam cooperative learning, maka tujuan pada metode talking stick adalah untuk mewujudkan tujuan pembelajaran kooperatif. Selanjutnya yaitu prinsip model pembelajaran talking stick. Pertama, prinsip belajar adalah Selanjutnya adalah prinsip model pembelajaran talking stick. Yang pertama, prinsip belajar adalah perubahan tingkah laku. Yang kedua, belajar adalah proses terjadi karena didorong kebutuhan dan tujuan yang
ingin dicapai. Dan ketiga, belajar merupakan bentuk pengalaman karena pada dasarnya adalah hasil dari interaksi peserta didik dengan lingkungannya. Nah, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Faiz. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah model pembelajaran telkinstik, yaitu model pembelajaran telkinstik diawali dengan penjelasan oleh guru mengenai materi pokok yang akan dipelajari. Kemudian dengan bantuan stick atau tongkat seperti ini yang bergulir, peserta didik dituntut untuk merefleksikan atau mengulang kembali materi yang sudah dipelajari dengan cara menjawab pertanyaan dari guru. Siapa yang memegang tongkat ini, dialah yang wajib menjawab pertanyaan atau talking. Adapun langkah-langkah model pembelajaran telkinstik adalah yang pertama, guru membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang. Yang kedua, guru menyiapkan sebuah tongkat yang panjangnya kira-kira 20 cm seperti ini. Yang ketiga, guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari. Kemudian memberikan kesempatan pada kelompok untuk membaca dan mempelajari materi pelajaran. Yang keempat, siswa berdiskusi membahas masalah yang terdapat pada materi yang sudah dijelaskan oleh guru tadi. Yang kelima, setelah kelompok selesai membaca materi pelajaran dan mempelajari isinya, guru mempersilahkan anggota kelompok untuk menutup isi bacaan. Yang keenam, guru mengambil tongkat dan memberikan kepada salah satu anggota kelompok. Setelah itu, guru memberi pertanyaan dan anggota kelompok yang memegang tongkat tersebut harus menjawabnya. Demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa mendapat bagian untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru. Yang ketujuh, siswa lain boleh membantu menjawab pertanyaan jika anggota kelompoknya tidak bisa menjawab pertanyaan. Yang kedelapan, guru memberikan kesimpulan. Dan yang ke-10, guru melakukan evaluasi atau penilaian baik secara kelompok maupun individu. Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran. Yang keenam, guru mengambil tongkat dan memberikan kepada salah satu anggota kelompok. Setelah itu, guru memberikan pertanyaan dan anggota kelompok yang memegang tongkat tersebut harus menjawabnya. Demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa mendapat bagian untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru. Yang ketujuh, siswa lain boleh membantu menjawab pertanyaan jika anggota kelompoknya tidak bisa menjawab pertanyaan. Yang kedelapan, guru memberikan kesimpulan. 9, guru melakukan evaluasi atau penilaian baik secara kelompok maupun individu. Ke-10, guru menutup pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran telkinstik. Yang pertama, kelebihan atau keuntungan dari metode telkinstik yaitu pertama, meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial. Yang kedua, memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, keterampilan, informasi, perilaku sosial, dan pandangan-pandangan. Yang ketiga, memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial. 4, memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan komitmen. Yang kelima, menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri dan atau egois. Keenam, membangun persahabatan yang dapat berlanjut hingga masa dewasa. 7, berbagai keterampilan sosial yang diperlukan untuk memelihara hubungan saling membutuhkan dapat diajarkan dan dipraktikkan. 8, meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama manusia. 9, meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain yang dirasakan lebih baik. 10, meningkatkan kegemaran berteman tanpa memandang perbedaan kemampuan, jenis kelamin, normal atau cacat, etnis, kelas sosial, dan agama. 11, menguji kesiapan siswa. 12, melatih membaca dan memahami dengan cepat. 13, agar siswa lebih giat lagi belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Kita jumpa lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan belajar tentang matematika, materi aljabar. Namun sebelum saya mulai materinya, saya terlebih dahulu akan absen. Saya absen dulu. Badrus Samsi, Hadir. Umar Faruk, Hadir. Abdul Karim, Hadir. Muhammad
Aminullah. Hadir. Yang terakhir Muhammad Anwar. Hadir. Pada kali ini kita akan belajar tentang aljabar. Namun pertama kita akan belajar tentang bentuk. Ya, kita akan belajar bentuk dari bangun aljabar. Terus yang kedua mengurutkan bangun aljabar. Jadi 2 poin ini yang akan kita bahas, bentuk bangun aljabar dan mengurutkan bangun aljabar. Jadi apa itu aljabar? Aljabar adalah suatu ilmu dalam matematika yang mempelajari tentang simbol dan bagaimana memanipulasi simbol tersebut. Kenapa simbol? Tentunya kita dari SD sudah belajar tentang angka dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan kali ini kita akan belajar atau bermain-main dengan huruf ya. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwasanya aljabar itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang simbol. Simbol di sini seperti yang kita ketahui yang biasa digunakan adalah X, Y, Z. Ya, nanti kita akan bahas. Dan itu yang dimaksud dengan aljabar. Ya. Jadi bangun aljabar itu ya yang pertama ya. Jadi jadi aljabar itu terdiri dari suku ya, Ya, suku-sukunya itu terdiri dari variabel dan konstanta. Ya. Contohnya seperti ini. Contohnya ada min 3 kuadrat plus 3a kuadrat plus 5b pangkat 5 min 5ab kuadrat plus 3. Nah, kita tentukan mana yang dinamakan suku dan mana yang dimaksud dengan variabel. Nah, suku, variabel, dan konstanta. Nah, yang pertama suku. Mana yang dimaksud dengan suku? Ingat ya, suku itu adalah yang dipisahkan oleh tanda plus atau minus ya. Jadi suku ini adalah ini. Suku ini adalah sampai sini. Suku itu min 3 A pangkat 3 A pangkat 3 B pangkat 2. Ini yang dimaksud dengan suku ya. Sampai sini dibatasi oleh plus atau minus ya. Jadi sampai sini ini adalah suku. Kalau sampai sini ini sudah bukan, karena ini dipisahkan oleh tanda plus. Yang kedua ini adalah suku. Yang kedua, suku kedua plus 3a kuadrat. Ya. Sebenarnya boleh saja kita menulis plus 3a kuadrat itu kita tidak usah ditulis plusnya dengan catatan. Jika tidak ada tandanya berarti itu adalah plus ya. Kemudian 5b pangkat 5 min 5ab pangkat 2 plus 3 ya. Kita tidak tulis. Ini adalah sukunya. Terus sekarang variabel. Ingat, variabel itu adalah variabel hurufnya saja ya, hurufnya saja. Jadi hurufnya saja yang ditulis di sini. Jadi A pangkat 3 B pangkat 2. Terus A pangkat 2. Terus B pangkat 5. Terus AB pangkat 2. Terus 3 di sini tidak memiliki variabel. Kalau misalnya kita mau ditulis A pangkat 0, tidak masalah karena A pangkat 0 itu sama dengan 1. Atau kita tidak tulis. Itu yang dimaksud dengan variabel. Jadi variabel itu hanya hurufnya saja. Min, tanda min plusnya itu tidak ikut ya di variabel. Terus yang terakhir adalah konstanta. Konstanta itu adalah angka di depannya. Di sini ya. Di
Di sini min 3. Min 3. Terus plus 3. Terus 5, min 5 sama 3. Ya, ingat angka itu apa namanya? Konstanta itu kita ambil tandanya itu di depan angkanya, jangan di belakangnya. Contohnya di sini. Ini kan plus 3, di sini kan min 5. Jadi jangan ditulis jadi tanda ini ngikut ke sesudahnya. Angka sesudahnya. Seperti itu. Paham ya? Kita lihat di sini. Di sini ada angka yang tidak memiliki variabel ya. Ada angka yang tidak memiliki variabel di sini. Tidak memiliki variabel. Ini namanya adalah konstanta. Konstan ya. Konstanta. Namanya konstan itu tetap tidak berubah. Ya, dia tidak akan pernah berubah. Beda dengan misalnya di sini. Min 3a pangkat 2 plus min 3a kuadrat b Oke. Konstan, dia tidak akan pernah berubah. Contohnya, terus kalau beda dengan yang ini misalnya min 3a pangkat 3 b pangkat 2. Jika misalnya 3 b pangkat 2. Jika misalnya a-nya itu adalah 2 dan a-nya sama dengan 2, b-nya sama dengan 3. Kalau misalnya ini disubstitusikan, maka nanti nilainya akan berubah. Contohnya min 3 kita masukkan atau kita substitusikan, a-nya itu sama dengan 2 pangkat 3, terus b-nya 3 pangkat 2. Kita masukkan, kita operasikan 2 pangkat 3, berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 sama dengan 8 kali 8, terus 3 pangkat 2 9. 3 min 3 kali 8 sama dengan 16 tambah 8 berarti min 3 kali 8 sama dengan 24, min 24 dikali 9 sama dengan 2 min 24 dikali 9 sama dengan 212. Maka dia akan berubah. Lain dengan konstanta. Kalau konstanta itu akan tetap. Oke. Jadi saya ulangi bahwasanya aljabar itu ya adalah bentuk bangun aljabar itu ada suku, ada variabel atau konstanta. Suku itu adalah ini. Suku ini terdiri dari variabel dan konstanta, sedangkan variabel itu adalah angka hurufnya saja, dan konstanta itu adalah angka di depan itu, paling depannya suku itu adalah konstanta ya. Kita lanjut ya, paham ya? Kalau paham kita lanjut ke yang kedua. Pembahasan yang kedua yaitu tentang bangun aljabar. Mengurutkan bangun aljabar. Misalnya saya punya contoh seperti ini. Mengurutkan bangun aljabar. Kenapa harus diurutkan? Kenapa harus diurutkan? Agar lebih mudah gitu. Ya kalau misalnya hanya aljabarnya bentuknya sedikit, misalnya hanya ada min 3 a kuadrat plus 2 a pangkat 3 plus b pangkat 2 misalnya plus b pangkat 2 misalnya plus 3b min 9 gitu. Kalau misalnya banyak ya, kalau misalnya tidak diurutkan itu akan membuat atau menyulitkan kita untuk menyelesaikan masalahnya. Maka perlu diurutkan. Untuk mengurutkan, ya, misalnya ada min 3 pangkat 3 a pangkat 2 plus 5b pangkat 2 min 5 ab 3.
Ya, seperti saja ya. Contohnya di sini untuk mengurutkan aljabar ini kita lihat variabelnya. Variabel. Setelah kita lihat variabelnya, kita lihat pangkatnya. Jadi kita lihat variabelnya. Kalau misalnya ada variabel A, B, C, D, maka yang di urutan pertama itu adalah A-nya, terus B, terus C, terus C. Jadi urut update-nya dulu. Kalau misalnya ada yang sama, misalnya ada yang sama, A sama dengan A misalnya. A kita urutkan dengan update-nya A, B, C, D. Kalau misalnya ada yang sama, kita lihat variabel yang kedua. Misalnya AB, terus yang keduanya AD. Maka yang ditaruh di depan yang pertama adalah AB. Setelah kita lihat variabelnya, kita lihat pangkatnya. Seperti ini contohnya. Di sini ada pangkat, ada min 3, A pangkat 3, B pangkat 2. Di sini ada A pangkat 3, ada A pangkat 2. Terus di sini ada A pangkat 1 ya. Kalau yang ditulis ini namanya A pangkat 1 ya. Nah, ya. Maka yang ditulis dahulu adalah min 3 A pangkat 3 plus A2 kuadrat, terus min 5 A B kuadrat. Setelah itu dan lagi ya B plus 5B kuadrat plus 3. Jadi diurutkan. Kalau bingung seperti ini misalnya gini. Misalnya dalam absen itu ada D misalnya. AD ada seperti ini misalnya gini. Misalnya dalam absen itu ada D misalnya. Ada Abi, terus ada Agung. Nah, di sini kan tiga-tiganya variabel atau angka pertamanya kan A semua, sama. Terus yang kedua lihat huruf kedua di sini ada Adi, D ya, Adi. Yang di sini ada Abi, maka terus yang di sini ada G. Nanti yang urutan pertama adalah absen pertama adalah Abi yang pertama, terus Adi ini absen kedua, terus Agung ini absen ketiga, sama dengan ini. Paham? Oke, saya kasih contoh satu lagi. Ini saya kasih contoh satu lagi untuk mengurutkannya. Dapat ada 8x min 9 plus 8 Z 2 min 5 Y 2 min 15 X 2 plus 8Y plus 10. Nah, gimana kalau misalnya bentuknya panjang seperti ini? Maka kita urutkan dahulu. Kita lihat variabelnya. Di sini ada pangkat 3, pangkat 4, terus pangkat 2. Maka kita urutkan, yaitu min dari yang ini ya, dari variabel terus pangkat yang terbesar. Min 9x pangkat 4 plus 8x3, terus di sini ada min 15x 2, terus x sudah ya, x-nya habis. Setelah itu x y-nya ada y pangkat 2 berarti min 5y pangkat 2, terus plus 8y, terus ada z-nya ini sini, ada z ya, plus 8z pangkat 2, terus ada lagi z-nya tidak ada, yang terakhir adalah 10. Jadi seperti itu cara mengurutkan. Oke. Kalau tidak ada, gimana, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian bentuk kelompok, kumpul dengan kelompoknya sudah sesuai dengan yang sudah saya sebutkan tadi. Silakan bentuk kelompok. Saya kasih waktu 5 menit untuk belajar bersama kelompoknya.
Tadi kita sudah belajar tentang materi aljabar. Sekarang kita akan menggunakan model pembelajaran talking stick, di mana nanti akan ada tongkat seperti ini ya. Ada tongkat seperti ini. Terus ada musiknya. Jadi nanti ada musik sama tongkat. Nanti saya kasihkan ke salah satu dari kalian. Terus ini terus kasihkan ke temannya sambil musiknya menyala ya. Terus kalau misalnya musiknya berhenti, berarti siapa yang megang tongkat itu berarti dia yang maju ngerjakan. Paham ya? Paham. Kita coba dulu ya, kita coba dulu. Kita coba dulu sini. Nah, kita coba dulu dengan musik nih. Nah, nih. Nah. Kalau misalnya musiknya nanti mati di siapa, berarti dia yang maju. Nah, karena di siapa namanya? Anwar yang musiknya mati di Anwar, berarti Anwar yang maju. Paham ya? Oke. Silakan pelajari materi yang sudah saya jelaskan tadi sama kelompoknya. Oke. Silakan dijelaskan juga sama teman-temannya. Oke. Terus yang terakhir, oke, silakan dipelajari. Teman-temannya yang udah ngerti silakan tanya itu ya. Oke, kalau sudah nanti saya akan adakan permainan ya. Di sini saya punya soal, tentukan suku, variabel dan konstantanya dari aljabar berikut, yaitu dari 5x pangkat 3 min 8x kuadrat plus 4y pangkat 5 min 15y pangkat 5 plus 8. Tentukan sukunya, variabelnya, dan konstantanya. Paham ya? Oke, kita langsung lanjut ya ke model permainan talking stick ya. Yuk saya mulai dari ini. Ya. Nanti siapa yang musiknya berhenti, nanti dia yang jawab soalnya ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo. Ya, kamu ya. Kamu yang maju, ayo kerjakan. Ini spidolnya. Ini spidolnya. Yang lain perhatikan. Yang lain perhatikan ya. Oke, gimana, masih semangat? Kita coba satu soal lagi ya. Kita coba satu soal lagi, yaitu soalnya susunlah bentuk aljabar berikut seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Susunlah bentuk aljabar berikut. Oke, kita lanjut dengan permainan tadi ya. Dengan seperti yang tadi, siapa yang megang tongkat terus musiknya mati, maka dia yang akan menjawab. Paham ya? Oke, kita mulai lagi ya. Nih, sekarang mulai dari sana. Yuk dari sini. Yuk. Ayo, siapa yang terakhir megang? Ayo, siapa yang terakhir megang? Oke, siapa yang terakhir itu? Faruk. Oke, ayo Faruk ke depan. Ayo, jawab Faruk. Ya, Faruk jawab. Taruh sini, ya, taruh bawahnya, taruh sini. Sip. Terus yang lain perhatikan ya. Yang lain perhatikan.
gimana, benar ya? Oke, karena Faruk sudah menjawab benar, kita tepuk tangan, kasih tepuk tangan buat Faruk. Oke, sudah ya. Gimana, sudah ngerti ya? Oke, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan. Jangan lupa ya, lesnya balik lagi ya. Ya, oke. Sebelum kita tutup pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa membaca surat Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya cukupkan sampai di sini ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.